Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon menjadi ikhtiar pemerintah mengakselerasi dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060. Pada tahap awal, diharapkan 99 pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara terlibat dalam perdagangan karbon tahun ini. Jumlah ini setara dengan 86% dari total PLTU batu bara yang beroperasi di Indonesia. Sebulan berselang, aktivitas bursa karbon masih sepi peminat. Sobat bisnis, inilah Fokus. Presiden Joko Widodo menjelaskan bursa karbon merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis akibat perubahan iklim. Nantinya, hasil perdagangan karbon akan direinvestasikan pada upaya menjaga lingkungan khususnya pengurangan emisi karbon. Dari sini kita dapat melihat tujuan perdagangan karbon di Indonesia yaitu memberikan nilai ekonomi atas unit karbon yang dihasilkan ataupun atas setiap upaya pengurangan emisi karbon dan optimalisasi potensi Indonesia sebagai negara produsen unit karbon. Di catatan saya ada kurang lebih 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Sayang, sejak pertama kali diperdagangkan pada 26 September 2023, belum banyak yang terlibat. PT Pertamina Geothermal Energi Tbk menyediakan unit karbon dari proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6. Langkah pemerintah dalam pembentukan bursa perdagangan karbon memang patut diapresiasi. Kehadiran bursa karbon melengkapi instrumen-instrumen pengurangan emisi yang telah diatur oleh pemerintah sebelumnya. Namun, di sisi lain, masih ada tantangan nyata bagi Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau dan berkelanjutan di Indonesia. Masih diperlukan adanya kesiapan dari pemerintah dalam menciptakan regulasi dan mekanisme perdagangan karbon, serta pengaturan harga karbon yang baik dalam rangka mendukung terselenggaranya pasar karbon yang efektif dan efisien, kata Advisory Partner Grant Thornton Indonesia, Ciwi Paino. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa menilai, kinerja keberhasilan perdagangan karbon tahap awal akan terlihat pada Februari 2024. Awal tahun depan akan mulai terlihat bagaimana supply and demand dari bursa karbon perdana ini. Sekitar Februari 2024, berapa dari para PLTU batubara yang bisa menjaga ambang batas kuotanya. Di sisi lain, akan terlihat juga supply apakah cukup karena kami lihat arahnya mayoritas dari natural based solution, kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa. Fabi berharap pemerintah bersama regulator membuka peluang proyek-proyek ketenaga listrikan kecil untuk turut mewarnai sisi suplai karbon kredit di bursa, sehingga membuat investasi berkaitan energi hijau semakin menarik. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, Zulfan Hilal melihat bursa karbon akan membawa efek berganda dari sisi semakin masifnya pembangunan pembangkit listrik hydropower. Otoritas Jasa Keuangan menanggapi soal sepinya transaksi di IDX Karbon. Secara tidak langsung, OJK meminta masyarakat tidak langsung membandingkan cara kerja bursa saham dengan bursa karbon. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Jayadi mengklaim, penerapan bursa karbon di Singapura dan Malaysia pun membutuhkan waktu, setidaknya 1 tahun untuk perdagangan aktif. Maka, bursa karbon Indonesia menurutnya menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tidak hanya 2 negara tetangga, negara-negara lain yang telah memiliki bursa karbon membutuhkan waktu dan terobosan untuk mengembangkan bursa karbon agar liquid. Melansir carboncredit.com, terdapat 4 bursa karbon yang mampu menempati ranking teratas dari sisi segi kinerjanya dengan beragam inovasi. Mari kita tengok. Misalnya saja Air Carbon Exchange.
Air Carbon Exchange diluncurkan di Singapura pada 2019 sebagai platform pertukaran digital bagi maskapai penerbangan untuk memperdagangkan kredit karbon. Perusahaan ini telah mengumpulkan total pendanaan sebesar 3,6 juta US dollar selama 3 putaran. ACX juga memanfaatkan teknologi blockchain terkini untuk menciptakan kredit karbon yang disekuritaskan. Carbon Trade Exchange adalah salah satu pemain paling awal di pasar karbon global sejak tahun 2009. Tidak seperti pertukaran karbon lainnya, CTX adalah pertukaran spot berbasis anggota dengan berbagai peserta, mulai dari pialang individu dan pengembang proyek hingga perusahaan besar. CTX memungkinkan perdagangan kredit dari beberapa standar industri yang berbeda, termasuk standar emas, standar karbon terverifikasi Verra, dan mekanisme pembangunan bersih PBB. Taukan Protocol, bursa karbon ini mengumpulkan total pendanaan 7,5 juta US dollar selama 2 putaran. Taukan Protocol memperkenalkan mata uang baru yaitu karbon yang dapat diprogram. Hal ini dilakukan dengan mengubah unit karbon terverifikasi atau VCU menjadi kripto melalui Taukan Bridge miliknya sendiri. Expansive yang berbasis di Amerika Serikat yang terafiliasi platform CBL asal Australia pada tahun 2019. Perusahaan ini mengumpulkan total pendanaan 178,5 juta US dollar selama 7 putaran. Expansive memperdagangkan berbagai komoditas berbasis data dan inklusif ESG dan transaksi berbasis karbon, energi, dan air. Bahkan Expansive menampung sekitar 90% dari seluruh transaksi kredit karbon sukarela di seluruh dunia. Kelahiran Bursa Karbon Indonesia memang terlambat 4 tahun dibandingkan dengan Singapura, atau malah 14 tahun dari Carbon Trade Exchange. Dengan begitu, ada harapan akselerasi setelah Bursa Karbon Indonesia lahir bisa menjadi liquid. Lalu, siapa lagi yang sudah ancang-ancang melantai di IDX Carbon? PT PLN Nusantara Power, subholding PT PLN Persero di bidang pembangkit listrik mengungkapkan akan segera melantai di Bursa Karbon atau IDX Carbon. Salah satu pembangkit yang sedang dalam proses listing adalah PLTGU Blok 3 Muara Karang yang kapasitasnya sebesar 500 MW. Rencananya, mereka akan resmi melantai per Senin 23 Oktober 2023. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLTGU Blok 3 Muara Karang yang akan segera melantai di Bursa Karbon telah memiliki surat pengurangan emisi gas rumah kaca dari Kementerian LHK dan tercatat berhasil menurunkan hampir 1 juta ton CO2 pada 2022. Selain dari sektor energi, sepertinya peminat bursa karbon juga datang dari sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan memproyeksikan penerbitan aturan turunan soal kontribusi perbankan di Bursa Karbon Indonesia. Pasalnya, sejumlah perbankan memang tercatat melakukan pembelian unit karbon pada perdagangan karbon perdana, mulai dari PT Bank Sentral Asia Tbk BBCA, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri Persero Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BBNI atau BNI melalui anak perusahaan PT BNI Sekuritas. Kita lihat apakah pasar karbon bakal ramai peminat dalam waktu mendatang dan tentu tetap sukses mendukung tujuan awalnya, dekarbonisasi. Jangan sampai tuduhan walhi bahwa perdagangan karbon merupakan jalan sesat untuk mengatasi perubahan iklim benar terjadi. Menurut walhi, perdagangan karbon hanyalah sebuah modus untuk tetap mempertahankan ekstraktivisme, finansialisasi alam, sembari melakukan praktik greenwashing. Bagaimana menurut Sobat Bisnis?